latar belakang diadakan pertemuan ini merupakan eh, klarifikasi atas ditundanya Muscaplut yang diajukan oleh pengurus cabang Forki Kota Malang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forki, sehingga dirasa perlu kami menyampaikan kepada semua perguruan baik yang mengajukan musyawarah cabang luar biasa ataupun tidak, dan kepada seluruh pengurus Forki cabang Kota Malang bahwa ada alasan-alasan yang menyebabkan acara ini ditunda. Alasan pertama adalah eh, kirimnya surat pencabutan yang dari KONI, yang dimana sehari sebelumnya KONI memberikan rekomendasi untuk melaksanakan acara muscapluk sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Foki, dan kami juga sudah mengundang instansi-instansi terkait, termasuk dalam hal ini Disporapar, kemudian KONI sebagai induknya organisasi, juga kepada seluruh ketua-ketua cabang, dan tentu sebagai juga induk organisasi kami yaitu Forki Provinsi Jawa Timur. Urgensinya dari pertemuan ini adalah mengklarifikasi ya apa penyebabnya, sehingga tidak ada kesalahpahaman, karena memang dasarnya kita ini, organisasi ini kita bangun atas dasar keterbukaan. Maka eh, apa namanya penjelasan tentang ditundanya ini itu perlu kami lakukan. Itu yang kira-kira yang menjadi dasar ya. Kemudian yang kedua, memang em, penundaan ini berdasarkan argumentasi terutama dari KONI yang berhak memang mengeluarkan rekomendasi ini, bahwa kita lebih difokuskan kepada persiapan menghadapi Porprov 2025 yang kebetulan Kota Malang ini menjadi salah satu tuan rumah di Malang Raya. Jadi kami memahami itu semua, dan kami samina wa ta'na, kami patuh terhadap perintah yang dikeluarkan oleh KONI. Jadi itu urgensinya pertemuan ini kami lakukan. Ya, memang kami juga sempat heran kenapa KONI itu bisa berubah 180 derajat dalam waktu satu hari. Satu hari sebelumnya itu KONI merevisi. Jadi tanggal 3 KONI mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan, kemudian ada salah satu kata yang keliru, kemudian direvisi tanggal 4, kemudian setelah direvisi tanggal 4 kami diminta untuk mengambil, kemudian ternyata ada lagi rekomendasi penundaan, jadi bukan pembatalan ya, jadi penundaan. Nah, ini menjadi pertanyaan teman-teman peserta rapat tadi itu, kenapa KONI bersikap seperti itu? Apakah ada intervensi dari pihak luar, bisa mencampur ikut campur tangan di dalam urusan rumah tangganya Forky? Dan ini juga menjadi catatan-catatan yang harus kami sampaikan kepada KONI, bahwa kenapa ini? Jadi ini perlu kami klarifikasi. Kenapa KONI bersikap demikian? Ini tidak lazim ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Forky ini memiliki hak independen, ya, hak independen untuk mengatur organisasinya dari dalam. Jadi siapapun itu tidak boleh terlibat di dalamnya, ya, karena kami sudah diikat oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai pedoman kami semua untuk menjalankan organisasi. Nah, ini memang patut disayangkan baik oleh saya secara pribadi maupun oleh teman-teman jadi peserta ini. Kenapa KONI bisa bersikap seperti itu? Ya, karena ini sebetulnya kalau alasannya ini hanya konsentrasi ya dengan persiapan menghadapi Porprov. Tapi kenapa dari pihak KONI sendiri sebelumnya ini yang menjadi salah satu pemicunya untuk mengadakan musyawarah ini, kan atensi dari KONI juga. Justru KONI mengundang kami, pihak Dispora juga itu mengundang kami untuk melakukan pembenahan dari dalam Forky ini, karena diindikasikan kuat bahwa Ketua Umum Forky ini dalam menjalankan roda organisasi ini ada perilaku-perilaku yang mengarah kepada pelanggaran terhadap ADART. Nah, sehingga
kami diberikan ultimatum oleh pihak Diaspora PAR bahwa jika Forky tidak melakukan pembedahan dari dalam, maka akan ada kemungkinan Forky ini akan dikeluarkan dari cabur binaannya mereka. Sehingga dari ultimatum itu kami juga terpanggil jiwa kami ini untuk menyelamatkan Forky. Itu. Jadi dasarnya itu sebetulnya bukan dasar like and dislike-nya kepada ketua umum Forky, itu tidak ada. Dasar kami itu semata-mata hanya menyelamatkan Forky dan menyelamatkan hati-hati di bawah naungannya. Jadi itu. Jadi sepengetahuan kami memang ada beberapa kali pemanggilan baik secara secara non normatif maupun secara normatif melalui surat yang dilakukan oleh Diaspora PAR dan itu juga diteruskan ke saya. Tapi rupanya pemanggilan itu tidak acaranya itu tidak dihiraukan lah ya dalam tanda kutip sesuai dengan keinginan Diaspora PAR oleh ketua umum Forky. Tapi terlepas dari itu semua sebetulnya ini kan memang ada pelanggaran internal yang selama ini memang tidak patut kami expose keluar karena itu merupakan urusan rumah tangga kami. Jadi sebetulnya ini kan akumulasi daripada kekecewaan teman-teman yang awalnya 8 cabang kemudian di injury time itu mengundurkan diri 1, dari akumulasi kekecewaan dari kebijakan-kebijakan atau gaya dari seorang pimpinan Forky ini dalam menjalankan roda organisasi ini. Seakan-akan ada one man show ya, sementara asas kita ini asas musyawarah mufakat dan sifatnya organisasi ini kan kolektif kolegial seharusnya. Jadi seharusnya keputusan-keputusan strategis itu harus diambil melalui mekanisme organisasi yaitu rapat internal. Tapi seringkali ini diabaikan oleh Pak Ketua Umum. Kemudian juga kurang begitu sensitifnya beliau itu dalam menyikapi setiap persoalan. Dan juga yang berikutnya ini kurang bijak lah ya. Jadi setiap menghadapi persoalan itu seringkali dilakukan secara emosional. Dan ini kan merupakan bukan menjadi karakternya seorang karateka. Di dalam Sumba Karate itu kan tatkala kita itu menghadapi persoalan dan Sumba Karate itu salah satu poin itu kita harus bisa menguasai diri. Nah ini yang disayangkan oleh teman-teman pengusung misi tidak percaya ini, sehingga teman-teman melakukan tindakan yang terakhir ya yang bisa teman-teman lakukan. Jadi begitu. Jadi sebetulnya itu tidak ada keinginan untuk melengsarkan Pak Supardi secara secara pribadi atau secara person, tetapi lebih ini bagaimana menyelamatkan organisasi Forky ini supaya yang pertama tadi itu terlepas dari ultimatum tadi itu dari Diaspora PAR dan PONI. Kemudian yang kedua, bagaimana organisasi ini kita bawa kepada rel yang sesungguhnya, yaitu mekanisme organisasi itu yang berdasarkan asas musyawarah mufakat tadi. Ya, jadi pertemuan hari ini dihadiri itu 8 perguruan dari 12 perguruan. Ya, dari 12 perguruan. Jadi sudah quorum, kami melanjutkan rapat ini karena rapat ini bisa sah apabila dilaksanakan dihadiri oleh peserta 50 peserta.